Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurcahyani. Selamat datang di video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hak. Hak merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang melekat pada setiap individu. Materi ini saya ambil dari buku Pengantar Ilmu Hukum yang dikarang oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM. Hak dan hukum. Hak berdasarkan hukum adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Misalnya, hak seorang pekerja mendapatkan bayaran dari majikannya. Jika tidak dibayar, bisa diajukan ke pengadilan. Berbeda dengan hak dicintai, tidak ada lembaga yang bisa dimintai keputusan jika haknya tidak diberikan. Hak menjadi tema sentral perbincangan seiring dengan timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan antara negara dan warga negara dan yang mengenai masalah hak-hak apa yang dimiliki individu atau harus dimiliki individu terhadap negara, terutama terhadap pemerintah yang memerintah warganya. Hal ini dilatari situasi di mana banyak kekuasaan absolut raja baik karena untuk mewujudkan ketertiban atau karena menurut mereka karena perintah Alkitab. Macam-macam hak. Pertama, ada berdasarkan segi eksistensi dan kedua berdasarkan kehidupan bernegara. Berdasarkan segi eksistensi terbagi dua. Pertama, hak orisinal adalah hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah dengan manusia sendiri. Misalnya hak hidup, hak atas kebebasan, hak milik. Hukum tidak menciptakan hak itu, hukum hanya mengakuinya saja. Hak ini menjadi pedoman bagi tujuan hukum, yaitu damai sejahtera. Yang kedua ada hak derivatif, adalah hak yang merupakan bentukan hukum. Hak ini timbul karena diciptakan oleh undang-undang, dipraktekkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan di dalam perjanjian. Hak derivatif adalah merupakan turunan dari hak orisinal. Misalnya, larangan merokok di tempat umum merupakan derivasi dari hak hidup yang berkaitan dengan hak menghirup udara segar. Yang kedua, berdasarkan kehidupan bernegara juga terdapat dua poin. Satu, hak dasar, klasik dan sosial adalah hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari campur tangan negara dan merupakan tuntutan warga negara terhadap negaranya. Hak dasar klasik contohnya hak memperoleh pendidikan dan hak untuk beragama. Hak dasar sosial contohnya hak mengembangkan budaya. Yang kedua, hak politik, hak untuk ikut serta baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, hak dipilih dan memilih dalam pemilu dan hak untuk merujuk asa. Selanjutnya ada hak privat, mengacu pada hak untuk menuntut sesuatu atau hak untuk menikmati sesuatu atau hak melakukan transaksi secara hukum atau hak untuk tidak dirugikan dalam hal-hal tertentu. Hak privat juga terdapat dua poin. Satu, hak absolut. Hak privat yang diberlakukan pada semua orang, memungkinkan pemegangnya melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Objeknya adalah benda, misalnya hak pribadi, hak kekeluargaan, hak kebendaan, dan hak atas barang-barang tidak berwujud. Kedua, hak relatif. Hak privat yang diberlakukan hanya untuk seseorang tertentu, menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu,
sedang melakukan sesuatu. Objeknya adalah prestasi. Hak privat baik yang absolut maupun yang relatif timbul karena adanya peristiwa hukum, hubungan hukum, dan perbuatan hukum menurut hukum atau melanggar hukum. Apa itu privasi? Privasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk bebas dari publisitas yang tidak diinginkan. Melakukan publisitas yang mengandung identitas seseorang tanpa izin bisa melanggar hak atas privasi. Kesendirian seseorang merupakan sesuatu yang harus dihargai dan tidak boleh diganggu karena bagian dari kemanusiaannya sebagai makhluk berbudaya. Kesimpulan, hak adalah sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh hukum, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hak terbagi menjadi beberapa jenis, seperti hak dasar, klasik, dan sosial yang menjamin kebebasan individu dari campur tangan negara, hak politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak orisinal yang melekat sejak lahir, seperti hak hidup dan kebebasan. Selain itu, ada hak derivatif yang diciptakan oleh hukum dan hak privat yang mengatur hubungan individu dalam menikmati atau menuntut sesuatu baik secara absolut maupun relatif. Hak privat timbul dari peristiwa atau hubungan hukum, sementara hak privasi melindungi individu dari gangguan dan publisitas yang tidak diinginkan. Pemahaman tentang hak-hak ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Demikianlah pembahasan singkat tentang hak dalam konteks ilmu hukum. Hak adalah bagian penting dari kehidupan kita yang harus kita pahami dan lindungi. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.